Saya Nyoman Gede Mahaputra, saya Ketua Program Studi Arsitektur di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Saya ingin memaparkan sedikit soal program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di Program Studi Arsitektur. Jadi di Program Studi Arsitektur kami menerapkan program Merdeka Belajar ini dalam 3 skema. Jadi skema yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, kami menyebutnya sebagai WASDU. Program yang kedua adalah program magang, kami menyebutnya sebagai WAPEX, singkatan dari Warmadewa Arsitektur Power of Experience. Ini ada 3 kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan magang, kegiatan joint workshop, dan kegiatan proyek kemanusiaan. Kemudian program yang terakhir yang kami terapkan di prodi kami adalah pembangunan desa. Kami menyebutnya WAVI, Warmadewa Village Development. Halo, saya Jonggiat dari SL Asia. Saya di sini sebagai Principal and Curator. Saya senang sekali mendengar tentang namanya Kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka, program magang Kampus Merdeka itu menurut saya salah satu program yang menarik, karena kita lihat sekarang banyak sekali teman-teman yang magang ya, sebelumnya hanya magang cuma 2 bulan, 3 bulan, jadi menurut saya nggak efektif banget gitu. Tapi dengan adanya program magang Kampus Merdeka ini yang masalah 6 bulan ya di kita, jadi dan mahasiswa bebas memilih artinya bidangnya dan spesifikasi programnya. Jadi apakah mau ke penelitian, kemudian ke biro. Bagaimana program Kampus Merdeka ini di SL Asia? Yang pertama itu terkait disiplinnya. Bagaimana siswa yang datang yang sebelumnya di kampus bisa leha-leha, di sini kita latih pertama untuk disiplin di tempat kerja, bagaimana report setiap harinya, baik ke tim proyek arsitek atau tim prinsipal juga yang membantu, dan juga bagaimana cara proyek arsitek anak magang ini atau proyek arsitek itu berkolaborasi, di mana saling membantu yang dapat mengefisienkan pekerjaan. Ini kita bisa berbagi pengalaman juga ya, sama juga memberi mereka tahu kenyataan dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya dalam proses perkuliahan, di mana proses perkuliahan itu penting. Cuman ketika kita mengetahui teori-teori, kemudian kita dihadapkan dengan realitas lapangan, atau ketika baik itu ketemu klien, ketemu kontraktor di project gitu. Kadang-kadang kita saat baru lulus itu belum begitu siap gitu. Tapi dengan adanya program magang Kampus Merdeka ini, saya rasa sih sudah cukup cukup waktu untuk bisa melihat dunia nyata itu seperti apa gitu. Jadi 6 bulan saya rasa cukup sih. Yang menjadi dasar ya. Yang pertama sih rasa ingin untuk mencari pengalamannya adalah langsung terjun ke dunia kerja. Gimana sih perbedaan dari yang biasanya di kampus dan langsung kerja di biro arsitektur. Jadi itu sih dasar utama saya, terutama dalam memilih Kampus Merdeka. Pertama kali di sini saya diajarin tentang material, karena lebih ke di kantor SHL ini lebih ke landscape kan.
tapi sudah menjerumus ke arsitek, ke artwork. Tapi pertama kali yang saya pelajari itu tentang material yang berada di luar sini. Ilmu yang saya dapat dari program magang itu tentunya banyak banget ya. Salah satunya itu gimana cara kita mengatur waktu. Kan beda tuh dengan kerja waktu kuliah sama langsung kerja di kantor tuh beda pengaturan waktunya. Gimana kita memanage waktu. Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mewakili PT Bali Seraya yang dalam hal ini salah satu partner dalam workshop kayu Kampus Merdeka Universitas Warmadewa yang telah diberikan kesempatan gitu. Ya, sebenarnya ini kan kegiatan kolaborasi yang saya kira sangat baik karena salah satunya ya kita bisa saling berbagi gitu. Artinya kita sebagai praktisi kita bisa sharing pengalaman dengan adik-adik mahasiswa Warmadewa dan harapannya informasi atau pengalaman kami di bidang kayu bisa dipergunakan dengan baik ke depannya. Mengajar di kampus Warmadewa khususnya untuk jurusan arsitektur sebenarnya sebuah pengalaman yang menarik karena biasanya saya bertemu dengan klien, dengan banyak orang di lingkungan saya bekerja, tapi saat mengajar saya bertemu dengan mahasiswa dan ini sebuah pengalaman yang menarik menurut saya karena saya bisa berbagi pengalaman saya sebagai praktisi arsitek spesialis bambu dan memberikan sharing ilmu begitu, terus berusaha juga untuk bisa menerapkan ilmu yang saya miliki kepada teman-teman mahasiswa di Warmadewa. Dari join workshop bambu ini saya mendapat ilmu mulai dari pengenalan tentang bambu, dari penyebaran bambu, fungsi bambu dan lainnya, dan membuka pikiran saya tentang bambu, tentang material bambu, di mana masih banyak orang yang menganggap bambu itu murahan. Tapi dengan selama mengikuti program join workshop bambu ini, pikiran saya lebih terbuka karena bambu bisa menjadi material yang cukup mahal. Dan ilmu yang saya dapat mulai dari join dari bambu dan cara membuat maket dan proses pengerjaan di bangunan 1:1. Saya ibunya Lista, terus Listanya punya kekurangan dari lahir seperti ini. Biar ada yayasan datang ke sini membantu Listanya, memberikan dia rumah tempat tinggal gitu Listanya, biar ada ditempatin kemana Listanya. Terus kalau dia tidur berempat sama kakaknya, dia nak punya kamar gitu, sekarang udah dibikinin sama yayasannya rumah tempat tinggal Listanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama yayasan, terus Padi Bali dan Warmadewa, biar saya mengucapkan banyak terima kasih sama semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Dewi. Di sini saya sebagai perwakilan peserta WPSPK. Di sini kami berkesempatan untuk membantu warga disabilitas di Desa Sembiran. Tahap pertama yang kami lakukan untuk membantu warga disabilitas di Desa Sembiran, kami melakukan observasi terhadap Desa Sembiran itu sendiri.
Hasil observasi terhadap Desa Sembiran, kami melihat banyak tradisi dan kebudayaan yang ada di sana yang berbeda dari desa-desa lainnya. Setelah kami memahami Desa Sembiran itu sendiri, kami melakukan observasi terhadap warga disabilitas di sana. Setelah kami mendapatkan data warga-warga disabilitas di sana, kami melakukan diskusi bersama dengan Puspa di Bali untuk menentukan klien yang tepat untuk kami bantu. Setelah menemukan klien yang tepat untuk kami berikan bantuan bedah rumah, kami menemui klien tersebut untuk sesi lanjutan mengenai tahap perancangan yang akan dilakukan. Nama saya Gede Kresna, saya mendirikan Rumah Intaran tahun 2012. Jadi Rumah Intaran ini selain studio arsitektur juga merupakan ruang belajar. Ruang belajar tentang pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan tradisional. Mengapa kita mendirikan Rumah Intaran? Lebih untuk menyeimbangkan ruang-ruang pendidikan yang ada di negara ini antara ruang pendidikan formal dan ruang pendidikan informal. Ya, Merdeka Belajar ini sangat bagus. Sebenarnya related dengan apa yang sudah kita lakukan di sini. Model-model pendidikan yang kita berikan di Rumah Intaran juga sebenarnya sudah identik atau mirip sekali dengan kampus Merdeka ini. Kesan dan pesan saya untuk Kampus Merdeka adalah ini sebuah program yang sangat baik sekali untuk menjembatani antara profesional, arsitek praktisi profesional dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa arsitektur. Terima kasih untuk program Kampus Merdeka telah mengadakan program Join Workshop Bambu, di mana saya mendapat banyak ilmu dari Join Workshop Bambu ini. Harapannya adalah kegiatan ini bisa dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kita dapat terus berbagi, sharing demi kemajuan arsitektur Bali khususnya dan arsitektur nasional maupun internasional pada umumnya. Ya, karena ini program yang baik, sangat baik untuk dilanjutkan ya. Kalau PKL mungkin cuma 3 bulan, tapi kalau untuk kampus Merdeka ini 6 bulan tuh cukup lebih memuaskan gitu loh daripada yang 3 bulan. Benar-benar bersyukur aja saya ikut kampus Merdeka ini. Mahasiswa di dalam menyambut Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini awalnya juga sedikit ragu-ragu, sama kami juga begitu ya, karena kita sama-sama masih meraba-raba ini program apa sebetulnya dan apa yang harus kita lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, baik mahasiswa maupun prodi kami gitu ya, kita sama-sama semakin yakin bahwa program ini adalah program yang baik. Jadi seiring berjalannya waktu, mahasiswa semakin banyak yang antusias. Nah sekarang jumlah mahasiswa di prodi arsitektur yang ikut program Merdeka Belajar ini sekitar 116 orang, jadi jumlah yang cukup besar. Itu sekitar 20% dari total seluruh mahasiswa yang ada di program studi arsitektur, dan ini bukan jumlah yang kecil gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat bersemangat untuk ikut program Merdeka Belajar. Ke depan program ini mungkin akan menghasilkan lebih banyak lagi mahasiswa yang siap untuk bekerja gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi mahasiswa, mereka sudah tidak lagi hidup di dalam menara gading gitu ya kata orang ya, di dalam kampus yang sangat rigid, tapi mereka sudah cair di masyarakat, di dunia kerja, di dunia LSM mereka sudah akan sangat cair. Jadi mudah-mudahan nanti setelah berakhirnya program ini mereka akan mudah terserap di dunia kerja. Itu yang untuk mahasiswa. Untuk di prodi ya, kami sekarang sedang membuka diri kepada teman-teman konsultan, membuka diri kepada desa, membuka diri kepada siapa saja yang ingin bekerja sama dengan prodi. Bahkan sekarang kami sedang merintis beberapa kerjasama internasional. Nanti mahasiswa juga akan bisa kuliah di luar negeri, misalnya dalam skema pertukaran mahasiswa gitu ya. Ke depan ini akan lebih besar lagi, bolanya akan menggunting lagi lebih jauh lagi.
dan saya berharap bahwa dengan semakin pahamnya kita semua dengan Merdeka Belajar ini, maka kualitasnya juga akan terus bisa kita tingkatkan untuk kemajuan kita bersama.